Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian perdana saya setelah pandemi. Akhirnya kita bisa bertatap muka kembali pada hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dalam acara yang memang sudah menjadi kegiatan rutin dari Ahsan TV, yaitu yang disebut dengan acara iftah, iftar dan tausiah. Acara ini terselenggara atas sumbangsih dari pemirsa Ahsan TV yang ingin berbagi kepada saudara-saudaranya, yang ingin mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaimi min ghairi ayyunqas min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Maka kita doakan kebaikan. Tidak ada doa yang terbaik kecuali jazakumullah khairan kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara iftah di sore hari ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada dua tema besar yang akan kita angkat di sore hari ini, yaitu tentang i'tikaf dan zakat fitri. Sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari ke-19 Ramadan. Berarti besok malam kita sudah masuk 10 hari yang terakhir. Salah satu potret keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Rabbnya, bersama penciptanya, adalah beliau i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf secara bahasa diambil dari kata i'takafa ya'takifu, yang artinya al-muksu, berdiam
diri. Berdiam diri ini arti dari itikaf secara bahasa. Adapun secara istilah, itikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Sunnah yang dianjurkan, tidak wajib. Dalil-dalil yang menerangkan tentang anjuran i'tikaf, di antaranya Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah istri beliau menceritakan bagaimana keadaan Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beberapa dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Nabi kita itu setiap tahun, setiap Ramadan beliau i'tikaf. Bahkan dalam riwayat Muslim, beliau i'tikaf mulai pertengahan, tengah-tengah bulan Ramadan, yaitu malam ke-11. Masuk dari malam ke-11. Kemudian pada malam ke-20, hari ke-20 Ramadan, beliau keluar mengatakan, "Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir." Karena beliau tidak mendapati Lailatul Qadar pada pertengahan Ramadan. Ini menunjukkan pada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau sangat semangat untuk melaksanakan i'tikaf. Dan apa yang disemangati oleh Nabi ini menunjukkan keutamaannya, menunjukkan syariatnya. Apa hikmahnya dianjurkan i'tikaf? Hikmahnya adalah agar kita fokus dengan ibadah, agar kita fokus dengan Allah, supaya hati kita lebih tenang. Karena ketenangan, menggapai kebahagiaan adalah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, merenung ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketenangan. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dengan demikian saudara-saudaraku, mencari ketenangan bukan dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, ya. Mencari ketenangan bukan dengan datang ke tempat-tempat yang foya-foya. Saya pengen tenang, kemana? Diskotik. Saya ingin bahagia, kemana? Klub malam. Bukan. Mencari ketenangan itu ke masjid. Itu tenang, ya, akan mendatangkan ketenangan. Seperti saudara-saudara sekalian mulai tenang sekarang. Kenapa? Ngantuk gitu ya. Nah ini
Jadi mencari ketenangan, kebahagiaan itu di masjid. Bukan dengan mengkonsumsi obat terlarang, bukan dengan ke tempat diskotik, klub malam, joget-joget, tidak. Ketenangan itu dengan mengingat Allah. Maka Nabi Muhammad 10 hari terakhir menjelang Ramadan selesai, beliau ingin fokus dengan Allah saja, melupakan sejenak urusan dunia. 10 hari beliau lupakan urusan dunia. Beliau zikir, beliau baca Quran, beliau sholat malam di masjid, ingat dengan Allah. Ya. Dan ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Mau itikaf 10 hari belum dapat lembur. Ya. Belum dapat cuti. Gimana ini kerjaan saya? Mau itikaf 10 hari, anak bajang, bingung kan? Istri kasihan, sendirian di rumah. Maka kaum muslimin, inti dari itikaf adalah agar hati kita tenang, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukan, silakan melaksanakan itikaf, karena akan mendatangkan ketenangan hati kita. Di mana tempatnya? Tempatnya iktikaf tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Iktikaf tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Harap tenang ya. Iktikaf tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Tidak sah iktikaf apabila dilakukan pada selain masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di dalam masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la i'tikafa illa fil masajidis salasah. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Maka tempat apapun yang namanya masjid sah untuk dilaksanakan i'tikaf. Terlebih lagi bila masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, sehingga yang i'tikaf tidak repot-repot keluar mencari masjid. Jadi kalau ingin i'tikaf, cari masjid yang ada sholat Jumatnya, supaya kita tidak keluar untuk mencari sholat Jumat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya? I'tikaf waktunya kapan saja boleh. Tidak hanya bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau i'tikaf bulan Syawal. Beliau i'tikaf bulan Syawal. Yang ditekankan memang bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Tapi ini bukan berarti menunjukkan orang dilarang i'tikaf kalau dari awal Ramadan. Boleh saja kalau dia mau, ya, tidak ada masalah. Dia ingin i'tikaf tengah-tengah Ramadan, silakan. Ingin i'tikaf 10 hari terakhir, silakan. Selain Ramadan juga tidak ada masalah. Maka waktu i'tikaf itu boleh kapan saja. Dan yang lebih diutamakan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan mulai masuk waktu i'tikaf? Kita mulai masuk ke tempat i'tikaf adalah sebelum matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Sebelum matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Berarti besok sebelum maghrib sudah masuk masjid. Sehingga ketika matahari terbenam masuk malam 21, kita sudah di masjid.
Ya, ini lebih utamanya. Bagaimana kalau saya datangnya malam 21 jam 10? Tidak ada masalah. Boleh, ya, tidak dilarang. Ini hanya anjuran. Masuknya hari ke-20 Ramadan sebelum maghrib, sehingga malam 21 sudah di masjid. Kapan keluar masjid dari itikaf adalah ketika matahari sudah tenggelam pada malam takbiran. Malam takbiran, malam keberapa? Iya, malam Idul Fitri. Jadi kita keluar setelah matahari tenggelam di malam takbiran, setelah maghrib. Kemudian dengar pengumuman besok Idul Fitri, maka silakan keluar masjid, bertemu kembali dengan keluarga. Ini berhubungan dengan waktu itikaf. Syarat-syaratnya apa saja? Syarat orang yang itikaf, pertama jelas muslim, maka tidak sah itikafnya non muslim. Ya, kalau ada non muslim mau daftar itikaf, diterima nggak, Pak Manin? Nggak. Ya. Yang kedua, yang berakal, maka tidak sah orang gila kemudian itikaf, atau orang yang mabuk, yang akalnya sedang hilang, maka yang harus berakal. Kemudian balik. Itikaf anak kecil tidak sah, yang belum mumayyiz, balita 5 tahun itikaf tidak sah. Bagaimana kalau anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, kelas 5 SD cuma belum balik, kelas 4? Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak yang sudah paham pertanyaan orang dewasa, kemudian dia bisa jawab. Itu mumayyiz. Rumah kamu di mana? Dia jawab benar. Itu berarti anak kita sudah mumayyiz, sudah paham omongan orang dewasa. Berarti dia sudah mumayyiz. Maka itikafnya sah sekalipun dia belum balik. Itikafnya sah sekalipun dia belum balik, dengan syarat sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, menjawab pertanyaan orang dewasa. Kemudian harus dengan niat. Syarat itikaf adalah niat, karena semua ibadah dibangun di atas niat. Innamal a'malu bin niat. Tidak sah itikaf tanpa niat. Dan yang terakhir, bila yang melakukan itikaf adalah wanita, harus dapat izin dari walinya, dari orang tuanya. Apakah wanita boleh itikaf? Boleh, dengan syarat dia dapat izin dari wali. Kemudian tempatnya ketutup, tidak terbuka, karena nanti yang itikaf itu butuh istirahat. Kalau wanita bahaya, aurat bisa terbuka, ya. Apalagi dia butuh buka jilbab. Tidak mungkin 10 malam tidur pakai jilbab terus, yang ingin dibuka, maka harus tertutup tempat itikaf bagi wanita. Dan istri-istri Rasulullah SAW mereka juga melakukan itikaf. Maka itikafnya perempuan akhwat boleh, tapi dengan syarat dapat izin dari wali dan harus tempatnya itu tertutup, tidak terbuka. Apa pembatal-pembatal itikaf? Ketika seorang sudah masuk itikaf, maka dia harus fokus dengan ibadah. Dia fokus baca Quran, dia fokus doa, dia fokus kegiatan zikir, apalagi sholat malam, dan semua ibadah dia fokus. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka pembatal itikaf: 1, berhubungan suami istri, ya, tidak boleh. Lagi itikaf dipanggil istrinya, izin pulang sama panitia, berhubungan, batal itikafnya, batal. Kemudian apa lagi? Keluar masjid tanpa uzur, ini batal, membatalkan itikaf.
keluar masjid tanpa uzur. Ya. Maka kalau yang jadi panitia, mereka tidak usah itikaf. Bantu kebaikan saja. Karena panitia pasti akan sibuk cari minuman, cari makanan, cari bukaan, apa yang kurang. Panitia, apakah dia dapat kebaikan melayani orang yang itikaf? Dapat kebaikan. Ya, maka jangan bersedih para panitia itikaf. Saya gimana ya? Mau itikaf tapi ada tuntutan keluar masjid. Sebentar laporan aqua kurang. Sebentar tali tambang buat jemuran putus. Ya, maka panitia, khusus panitia itikaf sudah tidak usah itikaf, dia layani yang mau ikut itikaf. Ketika malam dia ikut sholat malam, ikut doa, ikut zikir, ikut baca Quran, seperti itu saja, maka dia akan dapat kebaikan. Yang sudah mendaftar itikaf maka tidak boleh keluar masjid tanpa uzur. Ya. Makanya para ulama mengatakan cari masjid yang ada sholat Jumatnya. Cari masjid yang ada sholat Jumatnya. Cari masjid yang sudah paket dengan tempat buang hajat. Itu kebutuhan. Mustahil kita 10 hari menahan buang air besar. Bisa? Bisa. Terkadang ada satu masjid tempat buang hajatnya terpisah jauh, bukan satu lingkungan. Ini bisa membatalkan itikaf. Ya. Maka kalau kita ingin membuka itikaf, siapkan sarananya dulu. Di mana menjemur pakaian, handuk, di mana kamar mandinya, masih satu komplek lingkungan masjid atau 3, ya. Supaya yang itikaf itu tidak usah keluar masjid, karena itikaf itu tujuannya berdiam diri di dalam masjid. Maka bagi yang itikaf dianjurkan menyibukkan diri, ya, dengan zikir kepada Allah, salat, membaca Quran, dan jangan sibuk dengan urusan dunia. Antum-antum yang jualan pulsa, HP-nya tinggal ke istri, titip, "Neng, 10 hari layanin pembeli ya, abang mau itikaf, HP ditinggal." Ya, seperti itu. Kita sibuk dengan Allah, sibuk dengan ibadah. Jangan malah itikaf melayani transaksi penjualan. Iya, bentar ya, mau sholat malam dulu, pulsa menyusul. Ya. Jangan. Apa bedanya? Apa bedanya di luar masjid dengan di dalam masjid? Tidak ada bedanya. Kita cuma pindah tempat. Maka yang itikaf benar-benar fokus ibadah. Siapkan di rumah 10 hari, istri itu disiapkan 10 hari. Kira-kira berapa Pak? 300.000? Kecil ya? Berapa 10 hari? Mau ditinggalin duit berapa buat istri? Ya, 1 juta, 1 juta. Baju barunya sudah dibeliin dulu. Sekarang belinya, jangan besok. Besok udah masuk kita itikaf. Ya, kebutuhan harian, minyak apa kita siapin. Air galon 10 tinggal di rumah. Jangan lagi itikaf, Bang, gas habis, galon habis, ya Allah. Ya, siapin semuanya. Tabung 3 kilo gas, 10 hari bisa habis berapa tabung? 2. Beli 2, taruh rumah, aman. Galon, aman. Apalagi yang kira-kira akan habis 10 hari? Ya, dipersiapkan supaya kita fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Ya, memang berat. Itikaf itu berat. Apalagi sudah berkeluarga, punya anak dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa, maka kita dapat pahala yang besar. Baik. Kemudian apabila orang yang itikaf keluar tanpa uzur, maka itikafnya batal. Dengan demikian pula, ya, orang yang itikaf itu hendaknya fokus dengan ibadah. Aisyah mengatakan, "As-sunnatu fil mu'takif alla yakhruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha." Sunnah bagi yang sedang itikaf, hendaknya dia tidak keluar melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dikerjakan. Itulah itikaf. Dan tujuan besar juga dari itikaf, kita mencari Lailatul Qadar. Kita mencari apa?
Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW sebenarnya beliau sudah dikasih tahu malam Lailatul Qadar. Tanggalnya itu beliau sudah dikasih tahu malam sekian. Kemudian beliau keluar dari kamar mau ngabarin para sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Qadarullah, ketika keluar ketemu orang yang lagi berantem. 2 orang di masjid bertengkar. Nabi terpaksa menyelesaikan dulu konflik 2 orang ini. Karena sibuk menyelesaikan yang lagi berantem, itu ingetan malam Lailatul Qadar jadi hilang, diangkat. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya saya keluar tadi ingin mengabarkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kok dilalahnya, kalau bahasa orang Jawa, dilalahnya kok ada 2 orang lagi berantem, bertikai. Saya selesaikan dulu. Jadi ingatan malam Lailatul Qadarnya jadi lupa. Malam keberapa itu jadi lupa. Maka kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam yang ganjil. Ya. Para ulama menjelaskan barangkali hikmah Nabi dilupakan malam keberapa Lailatul Qadar supaya manusia bersungguh-sungguh ibadah di setiap malam. Andaikan Nabi tidak jadi lupa, tahu malam 23, udah ini yakin masjid 2 lantai penuh ini. Malam 23 doang, selesai itu pulang, ya. Karena sudah tahu Lailatul Qadarnya 23. Dengan dirahasiakan dan Nabi itu lupa, maka membawa hikmah. Hikmahnya supaya manusia berlomba-lomba setiap malam mencari Lailatul Qadar sampai akhir zaman. Dan Lailatul Qadar itu ada setiap Ramadan. Jadi kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi, kenapa tidak ada lagi? Karena Quran tidak ada lagi yang turun. Kan Quran turunnya malam apa? Lailatul Qadar. Ketika Quran sudah tidak ada yang turun, berarti Lailatul Qadar nggak ada lagi. Ini ungkapan keliru, pendapat yang salah. Ramadan, selama masih ada Ramadan, selama itu pula Lailatul Qadar akan ada. Zakatul fitr. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan dia termasuk rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Perintah zakat sering digandingkan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Apa rahasianya Allah menggandengkan sholat dengan zakat? Kita dalam hidup di dunia ini, hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah saja, tapi hubungan kita juga sosial masyarakat, yang biasa disebut oleh para dai-dai hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Salat ini bentuk peribadatan kita pribadi dengan Allah. Betul? Hubungan kita dengan Allah apa? Salat. Sementara hidup kita itu tidak cukup kita soleh sendiri dengan Allah, nggak cukup. Kita harus interaksi dengan manusia. Itu yang disebut hablum minan nas. Di antara bentuk interaksi kita sesama manusia dengan membayar, menunaikan zakat. Dengan demikian kaum muslimin, bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Seolah-olah Allah itu ingin mengingatkan kita, antum itu jangan soleh sendirian. Itu orang lain yang miskin perlu dibantu. Anda itu jangan mikirin selamat diri sendiri, sholat, ya, apalagi puasa Ramadan, haji, jangan. Pikirkan orang juga. Dia butuh makan, tetangga kita butuh minum, butuh dibantu, terlebih lagi saat kondisi sekarang masih pandemi. Ya, ini
maka zakat kewajiban bagi seorang muslim. Salah satu zakat yang wajib kita bayar di bulan Ramadan ini apa yang disebut dengan zakatul fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya sesuatu yang berkembang. Sedangkan fitri secara bahasa bermakna berbuka. Fitri secara bahasa artinya apa? Berbuka. Maka dua kalimat ini kalau digabung, zakat fitri adalah zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda dia telah selesai berbuka dari ibadah puasanya. Zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim di akhir bulan Ramadan sebagai tanda dia telah selesai dari ibadah puasa Ramadannya. Itu zakat fitri. Dasar zakat fitri adalah hadis Ibnu Umar, "Wakkalani Rasulullah SAW bihifzi zakati li Ramadan." Rasulullah SAW menugaskan aku untuk menjaga zakati Ramadan, zakat Ramadan. Kalau sekarang disebut zakat fitrah, istilah ini sangat terkenal di masyarakat. Maka istilah ini tidak bisa disalahkan 100%. Zakat fitrah, ya. Karena menurut Imam Nawawi, fitrah itu diambil dari kata khilqah, yang artinya adalah penciptaan. Artinya apa? Zakat penciptaan maksudnya zakat badan. Zakatnya jiwa kita. Apabila kita puasa kemudian melakukan dosa, maka zakat bagi badan kita itu dengan zakat fitrah. Sebagaimana Nabi mengatakan, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih dosa orang yang puasa dan memberi makan fakir miskin. Maka zakat fitrah bisa dibenarkan dari sisi dia adalah zakat badan. Orang yang puasa, dia dengan bayar zakat fitrah, dosa puasanya akan dihapus oleh Allah SWT. Karena kita pasti dalam menjalankan ibadah puasa ada kekurangan dan dosa. Hukum zakat ini, zakat fitrah atau zakat fitri, hukumnya wajib. Diturunkan kewajiban zakat fitri bersamaan dengan turunnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Jadi begitu pertama kali Ramadan diwajibkan, langsung saat itu juga zakat fitrah mengiringi, diwajibkan di tahun yang sama, yaitu tahun ke-2 Hijriah. Siapa yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah? 1. Muslim. Baik dia statusnya budak atau dia statusnya bukan budak, wajib bayar zakat fitrah. Laki-laki, wanita wajib bayar zakat fitrah. Anak kecil, dewasa, tua wajib bayar zakat fitri. Jadi semua yang termasuk golongan kaum muslimin wajib membayar zakat fitrah. Laki-laki, wanita sama. Anak juga yang kecil, dewasa, masih muda, sudah tua wajib bayar zakat fitrah. Ya. Kecuali janin yang masih dalam kandungan. Apabila usianya sudah lebih 4 bulan, maka dianjurkan saja zakat fitri, tapi tidak wajib. Janin yang masih dalam kandungan, jika usia kandungan sudah 4 bulan ke atas, maka dianjurkan dibayarkan zakat fitrahnya, tapi tidak wajib. Kalau anak yang sudah keluar, lahir ke dunia, walaupun masih 1 bulan, masih 2 bulan,
dia tetap wajib dibayarkan zakat fitrah karena sudah disebut manusia. Sudah lahir ke dunia, maka disebut manusia. Yang kedua, zakat fitrah diwajibkan bagi siapa? Yang kedua, bagi yang mampu dan mempunyai kecukupan. Bagi yang mampu dan mempunyai kecukupan. Maksud kecukupan di sini adalah orang yang memiliki kecukupan lebih dari 1 sok untuk malam hari raya, malam lebaran sampai besok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud, kurang lebih 3,5 liter. Orang dikatakan cukup yang wajib bayar zakat fitrah kalau dia malam lebaran punya stok beras 3,5 liter. Bisa dipakai makan malam itu sama besok. Buat keluarganya 3,5 liter lebih. Buat anak, buat istri, ya. Cukup buat malam lebaran sama besok, maka dikatakan mampu bayar zakat fitrah. Harus dia bayar. Ya. Cukup di sini apa? Kalau saya bayar, saya masih bisa makan. Nah, begitu. Jangan dibayar habis nggak ada yang untuk dimakan, itu belum cukup namanya. Jadi zakat fitrah itu dikatakan bagi yang mampu dan mempunyai kecukupan, yaitu dia memiliki beras, ya, yang cukup untuk makan keluarga malam lebaran sampai besok, masih ada sisa buat bayar zakat, maka itulah yang dibayarkan. Dengan demikian kaum muslimin, apabila malam lebaran kita miskin, beras kita dikit, tidak ada makanan, ya, paling cuma punya 2 liter, 3 liter buat dimakan malam itu, keluarga habis. Kemudian datang pemberian zakat dari masjid malam takbiran. Ada yang ngasih 1 karung, masjid yang lain ngasih lagi, kumpul di rumah kita jadi banyak beras. Maka Anda saat itu statusnya berubah. Statusnya apa? Berubah. Dari miskin bergeser mampu. Maka wajib bayar zakat fitrah. Ya. Kayak jual beli online gitu kan, status transaksi jual beli kita kan bisa kelihatan. Proses dalam konfirmasi. Berikutnya barang dikirim. Nah, malam takbiran juga begitu. Orang-orang miskin statusnya miskin. Punya beras hanya untuk cukup makan. Tidak ada untuk bayar zakat. Kemudian ba'da maghrib, ba'da isya banyak beras berdatangan ke rumah kita. Status Anda berubah jadi mampu, wajib bayar zakat fitrah. Ini kami ingatkan kepada yang suka keliling masjid, minta zakat fitrah hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk menimbun, kemudian dia jual lagi, tidak bayar zakat fitrah. Ini jelas-jelas kezoliman, perbuatan dosa besar karena meninggalkan bayar zakat. Benar Anda miskin, betul Anda miskin. Pada hari terakhir Ramadan, betul kita miskin, gak punya apa-apa. Kemudian ada yang ngasih zakat, maka Anda berubah statusnya jadi mampu. Bayarkan zakat, jangan cuma disimpan berkilo-kilo, ya, berkarung-karung, kemudian dijual, tidak bayar zakat, tidak boleh. Anda miskin pada saat itu, kemudian saat itu pula Anda berubah statusnya jadi orang yang mampu. Ya, maka yang mendapati kecukupan jangan ditinggalkan kewajiban bayar zakat fitrah ini. Yang ketiga, kepada siapa zakat fitrah diwajibkan? 1 kepada muslim muslimah tadi, yang kedua kepada yang mampu punya kecukupan, yang ketiga mendapati waktu wajibnya zakat fitrah. Mendapati waktu wajibnya zakat fitrah.
Kapan waktu wajibnya zakat fitrah? Yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Yaitu pada saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Ini namanya mendapati waktu wajibnya zakat. Artinya apa? Zakat fitrah fungsinya pembersih dosa. Maka orang yang mendapati tenggelamnya matahari di malam takbiran, dia wajib bayar zakat. Kalau dia tidak mendapati waktu tenggelamnya matahari malam takbiran nanti, maka tidak wajib bayar zakat. Contoh, yang meninggal di tengah-tengah Ramadan, puasa dia 15 hari, hari ke-16 meninggal, dia dapat nggak matahari tenggelam malam takbiran? Nggak dapat. Maka orang yang meninggal 16 Ramadan tidak usah dibayarin zakat fitrahnya, karena sudah meninggal duluan, tidak menjumpai malam takbiran. Betul? Nah, sebagian masyarakat ada yang salah. Bapak saya meninggal tengah-tengah Ramadan, saya bayarin zakat fitrah atau tidak? Dia saja tidak mendapati Ramadan secara lengkap, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Contoh yang lain, seorang wanita melahirkan ba'da Isya malam takbiran. Janinnya wajib zakat fitrah tidak? Bayi yang baru lahir. Ibu-ibu melahirkan malam takbiran ba'da Isya, wajib bayar zakat fitrah tidak? Si anak yang baru lahir ini. Hah? Ayo. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Lawang dia nggak mendapati Ramadan. Dia dapat nggak sebulan Ramadan? Lahirnya itu malam takbiran, sudah 1 Syawal. Betul? Tidak wajib bayar zakat fitrah, dianjurkan saja, karena dia sudah janin di atas 4 bulan, tapi tidak wajib. Baik, orang kafir masuk Islam setelah Isya malam takbiran. Hah? Orang kafir ngelihat pada takbiran jadi pengen masuk Islam, akhirnya masuk Islam malam takbiran ba'da Isya. Dia wajib bayar zakat fitrah nggak? Tidak, karena dia nggak dapetin sebulan Ramadan. Nah itu ya, ini. Jadi jangan sampai kita salah. Baik, waktu mengeluarkan zakat fitrah, kapan waktunya? Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Karena sekarang kita sudah melihat di sebagian masjid diumumkan pada para jamaah yang ingin bayar zakat fitrah, kami panitia sudah membuka mulai 15 Ramadan. Ya, mulai sekarang. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 2 waktu. Satu, waktu yang afdol. Waktu yang afdol. Kapan membayar zakat fitrah di waktu yang afdol? Yaitu sejak malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling afdol bayar zakat fitrah. Setelah matahari tenggelam di hari Ramadan terakhir, ya malam takbiran, sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdol. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau berkata, sahabat Ibnu Umar berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan agar membayarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju sholat. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Tin, maksudnya sebelum keluarnya manusia berangkat sholat id dan setelah sholat subuh. Ini waktu paling afdol sejak matahari tenggelam hari Ramadan terakhir malam takbiran sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Ini waktu bayar zakat fitri yang afdol. Kalau di Saudi Arabia kalau kita sholatnya di masjid-masjid kecil, bukan di Mekah Madinah, di sekitar Mekah tapi ada musola-musola masjid kecil, itu fakir miskin habis subuh sudah berderet. Dan orang Arab itu biasa bayar zakat sambil berangkat sholat. Ya. Kadang-kadang ada yang lupa jadi ingat gara-gara ngelihat kok pada ngasih, oh iya saya belum bayar. Ya. Di Saudi Arabia, berdasarkan pengalaman kami tinggal di sana, bahwa fakir miskin itu berdiri mereka menunggu zakat fitrahnya setelah subuh pada saat lebaran sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena itu sholat Idul Fitri dianjurkan ditunda, tidak terlalu pagi, untuk memberi kesempatan bagi yang belum bayar zakat fitrah untuk bisa bayar zakat fitrah. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha disegerakan, begitu matahari sudah meninggi sedikit langsung sholat Idul Adha, supaya manusia bisa segera motong hewan kurban. Kalau lebaran Idul Fitri ditunda terlebih dahulu sampai panas jam 7 baru mulai, agar manusia bisa menunaikan zakat fitrah. Ini waktu yang afdol sejak malam takbiran sampai kapan? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu yang boleh. Waktu yang boleh. Dia tidak sampai afdol tapi boleh. Kapan? Yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran. 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau berkata, faradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah, dan mereka para sahabat memberikan zakat fitrahnya 1 hari atau 2 hari qoblal fitri, sebelum lebaran. Jadi Nabi mengatakan, kata Ibnu Umar, mewajibkan zakat fitri, dan para sahabat membayarkan zakat fitrahnya 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran. Ini waktu yang boleh menunaikan zakat fitrah. Maka selain 2 waktu ini adalah waktu yang terlarang. Kapan waktu yang terlarang? Selesai sholat id baru bayar zakat. Rasulullah mengatakan, faman addaha ba'da shalah fahiya zakatun minas zakat, shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang membayarkan zakat fitrah setelah selesai sholat, maka dia sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Ya. Nah ini. Sekarang kita bahas ukuran zakat fitrah. Berapa ukurannya zakat fitrah? Kalau kita perhatikan yang edaran Basnas itu untuk ukuran kilo, dia 3 kilo. Standar Badan Zakat Nasional, zakat fitrah kalau dengan kilo 3 kilo, 3 kilo beras. Kalau dengan liter, maka 3,5 liter beras. Sekarang kita baca hadis-hadis yang membicarakan ukuran zakat fitrah secara hadis Nabi. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok.
satu soknya Nabi, sok nabawi. Hal ini berdasarkan hadis, diantaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min akit aw sa'an min zabib. Kami dahulu, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mengeluarkan zakat fitrah satu sok dari makanan, atau satu sok dari gandum, atau satu sok dari kurma, atau satu sok dari keju, atau satu sok dari anggur kering. Jadi ukuran zakat fitrah satu sok. Berapakah satu sok? Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Satu mud 2 cakupan tangan dewasa. 2 cakupan, 2 genggaman tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar, ya, perawakannya sedang. Karena perawakan itu menentukan cakupan tangan. Dengan keadaan tangan tidak terbuka, tidak juga terlalu rapat. Ya, ini digabung, itu satu mud namanya. Apabila kita tuang 4 kali, itu namanya satu sok. Ya, kita tuang 4 kali, namanya satu sok. Ini satu mud. 4 mud sama dengan satu sok. Zakat fitrah patokannya satu sok, yaitu 4 begini. Tapi ingat, dengan sok yang menjadi patokan tentu akan berbeda-beda. Maka yang menjadi standar adalah soknya Nabawi. Ya, dan sekarang sudah ada katanya ini sok Nabawi yang sanadnya sampai ke Rasul. Ini kayak gantang, tahu gantang? Takaran. Nah, itu kalau diisi bisa satu sok. Dari hadis ini juga bahwa yang menjadi patokan zakat fitrah itu satu sok. Bukan kilo, bukan liter. Kok bisa muncul 3 kilo, bisa muncul 3,5 liter? Itu dikonversi. Caranya bagaimana? Kalau kita sudah ada ketemu wadah sok Nabi, isi sama beras sampai penuh. Kemudian beras itu ditimbang dengan timbangan kilo, muncullah angka 3 kilo. Kemudian dirubah ganti dengan literan, muncullah liter, 3,5 dan lain-lain. Memang berbeda-beda. Kami pernah mengadakan uji coba dengan gandum. Gandum pernah kami adakan uji coba waktu masih di Gresik, Al-Furqan Gresik. Gandum kita pilih orang yang perawakannya sedang. Suruh nuang 4 kali dia ke satu tempat wadah. Tuang 4 kali, kemudian diratain, dikasih tanda spidol segini tingginya. Karena volume itu akan berbeda nanti. Kalau diisi batu kali 1 udah penuh. Ya, maka diisi gandum, dikasih tanda. Gandumnya dikeluarin. Nah, itu satu sok, yang ada spidolnya itu satu sok. Masukkan beras sampai setinggi yang tinggi spidol tadi sudah kita batasi. Maka berasnya ditimbang. Dengan ukuran kilo, ketemunya itu 2,7 kilo. 2,7 berarti hampir mendekati standarnya Basnas. Dengan ukuran liter hampir sama, 3,3. Hampir ya. Nah, seperti itu. Artinya bisa uji coba, tapi susah kita cari gandum. Atau bisa juga kurma, coba kurma. Bikin uji coba dengan kurma. 4 kali gantang. Tuang satu tempat, kasih batas, keluarin kurmanya, isi beras. Berasnya timbang. Berasnya di liter. Nanti akan ketahuan berapa ukuran satu sok.
Itu cara untuk uji coba zaman kita. Dan Basnas itu menentukan 3 kilo 3,5 liter itu sudah hati-hati. Artinya sudah lebih, sudah selamat ya, tidak kurang, tidak terlalu banyak. Nah, ini. Jenis makanannya. Tadi ukurannya, sekarang jenis makanannya. Adapun yang dikeluarkan dari jenis makanan sebagaimana hadis di atas adalah makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia. Makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam satu negeri. Karena Nabi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kami membayar zakat fitrah 1 sa' berupa makanan, dan makanan kami saat itu makanan pokoknya adalah gandum, kurma, keju, anggur kering ya. Jadi yang menjadi patokan makanan pokok. Kata itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan 5 jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu. 5 jenis apa saja? Gandum, kurma, kismis, keju kering ya, sama gandum yang halus. 5. Kata Imam Ibnu Qayyim, 5 jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu. Adapun penduduk sebuah negeri, bila makanan pokoknya selain 5 jenis di atas, kayak kita, makanan pokok kita nasi, beras, maka yang wajib bagi mereka adalah mengeluarkan 1 sa' dari makanan pokok mereka. Nah, ini penjelasan siapa? Imam Ibnu Qayyim. Karena di kita itu sudah tidak ada yang makan kurma sebagai makanan pokok. Ada? Nggak ada ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dikeluarkan adalah makanan pokok kita yang kita makan di negeri itu, yang dimakan oleh umumnya manusia. Kemudian beliau melanjutkan, apabila makanan pokok mereka susu, daging, ikan, maka hendaklah mereka mengeluarkan zakatnya dari makanan pokok tersebut apapun bentuknya. Daging, susu, ikan. Ada yang makanan pokoknya ikan. Kalau ada satu negeri makanan pokoknya ikan, bayar zakat fitrahnya dengan ikan. Karena kita negeri Indonesia makanan pokoknya adalah beras, nasi, maka kita bayar zakat fitrahnya dengan beras. Bagaimana kalau kita bayar dengan uang zakat fitrah? Boleh, dengan syarat uang jadi makanan pokok kita. Hah? Boleh. Kalau uang sudah jadi makanan pokok, logam receh dimakan gitu kan. Nah, itu bukan dikasih ya. Nah. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Yang berhak menerima zakat fitrah ada 2 pendapat. Yang pertama adalah seperti zakat mal, zakat kekayaan, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Pendapat kedua, zakat fitrah khusus fakir miskin. Tidak boleh diberikan selain fakir miskin, orang yang banyak utang, yang ibnu sabil, ya, yang kehabisan bekal di jalan, tidak berhak dapat zakat fitrah. Khusus fakir miskin, karena Nabi bersabda, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk pembersih dosa orang yang puasa dan memberi makan fakir miskin. Nabi hanya menyebutkan fakir miskin, tidak disebutkan fisabilillah dan lain-lain. Maka wallahu alam, pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut kami, zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Jangan ditarik-tarik kemana-mana. Nanti ambil zakatnya minta zakat fitrah, saya bagiannya mana nih, ambil zakat 1 karung. Gak bisa. Kalau zakat mal, iya 8 golongan zakat mal.
Tapi untuk zakat fitrah, bukan zakat kekayaan ya. Kalau zakat kekayaan bisa 8 golongan. Zakat fitrahnya fakir miskin, maka amil masjid tidak boleh ngambil karena itu untuk jatahnya fakir miskin ya. Bukan untuk apalagi fisabilillah. Fisabilillahnya apa? Bangun masjid. Jadi berasa dikumpulin dijual buat nambah ngecor, nggak boleh ya, tidak boleh. Itu untuk fakir miskin. Pemanen awas ya. Di mana kita membayar zakat? Zakat fitrah hendaknya dikeluarkan di tempat kita tinggal dan menghabiskan puasa Ramadan. Zakat fitrah hendaknya dibayarkan di tempat di mana kita tinggal dan menghabiskan puasa Ramadan. Kalau bapak-bapak menghabiskan puasa Ramadannya di Mekah, Masjidil Haram, umroh program itikaf. Sampai lebaran di Mekah, bayar zakat fitrahnya di Mekah, jangan di Indonesia. Ya, telepon malam-malam, pamanin bayarin zakat fitrah saya masih di Mekah. Nggak usah. Bayar zakat fitrahnya di mana? Di Mekah, karena Anda menghabiskan Ramadan di mana? Di Mekah. Begitupun para jamaah, kalau sekarang ada yang pulang kampung, masih boleh ya? Masih boleh nggak pulang kampung? Masih. Kita menghabiskan 12 hari ke depan di kampung. Bayar zakat fitrahnya di kampung di mana kita tinggal. Bahkan ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, zakatul fitri tatba'ul badan wa zakatul mal tatba'u al-mal. Zakat fitrah mengikuti di mana badan kita berada. Adapun zakat mal, kekayaan, mengikuti di mana uang itu berada. Zakat fitrah mengikuti badan kita berada. Kita ada di mana nih? Tinggal di Medland Cibitung. Ya udah, bayarnya buat orang Medland yang miskin-miskin, gak usah nyebrang jauh-jauh Banyuwangi, Jember. Ngikuti badan kita. Tapi kalau zakat mal, zakat kekayaan, mengikuti di mana uang kita berada. Antum investasi kelapa sawit di mana? Kalimantan. Maka keluarkan zakat kelapa sawitnya buat orang Kalimantan. Apa hikmahnya? Zakat mal, zakat kekayaan mengikuti di mana kekayaan itu berada. Hikmahnya berbagi kebahagiaan dengan orang setempat di mana kita menyimpan uang tersebut. Masa orang Kalimantan cuma ngeliatin doang kita panen, nggak dapat zakat malnya. Nah itu, ini kaidah yang sangat berharga dikatakan oleh para ulama. Zakatul fitri tatba'ul badan. Zakat fitrah itu mengikuti badan kita berada. Zakat kekayaan mengikuti di mana kekayaan itu berada. Ada yang punya pabrik di DKI? Hah? Punya perusahaan misalkan antum buka usaha di Jakarta, maka berikan di sekitar. Jangan cuma bikin usaha warung makan laris, orang cuma ngeliatin, ya nggak pernah dikasih zakat. Ya, itu hikmahnya. Kenapa zakat kekayaan mengikuti di mana kekayaan itu berada. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan ringkas seputar itikaf dan zakat fitrah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diilmui, kemudian kita bisa praktekkan dalam kenyataan kita. Besok akan itikaf, yang mampu itikaf silakan itikaf, yang tidak mampu semampunya. Mau pulang kerja mampir jam 11 silakan, sejam 2 jam di masjid boleh. Besok paginya habis subuh jalan lagi ke pabrik, tidak ada masalah, kebaikan. Walaupun sejam 2 jam antum kebaikan. Ya, tidak dikatakan sebagai itikaf yang sempurna, tapi kebaikan yang kita dapatkan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Yang mau di rumah menghidupkan malam, bangunkan istri, bangunkan keluarga, silakan. Karena pertimbangan misalkan keluarga banyak, anak banyak, tidak ada yang ngurus, kita hidupkan malamnya masing-masing sesuai dengan
kemampuan, karena ini tujuannya adalah supaya kita ingat tentang akhirat, mencari Lailatul Qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.